Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziadatul Akmal, CGP Angkatan 10 dari SMK Syafi'iyah Bantar Bolang. Dalam video ini, saya ingin memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan 1. Siapa yang mereka ajar, 2. Apa yang akan mereka ajarkan, 3. Di mana mereka mengajar, dan yang keempat, bagaimana mereka mengajar. Keberagaman murid itu keniscayaan, maka guru efektif akan memperhatikannya dengan proaktif dan bijaksana, agar murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodrat mereka dengan maksimal. Lalu, bagaimana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid di kelas. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif dan asesmen penilaian yang berkelanjutan. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Lalu, bagaimana kita sebagai seorang guru dapat mengetahui kebutuhan belajar murid? Tomlinson dalam bukunya menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Mendiferensiasikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan mengetahui apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua yaitu minat murid. Minat sendiri yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Oleh karena itu, minat murid pastilah berbeda-beda. Yang ketiga, mengetahui profil belajar murid. Untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, maupun kecerdasan majemuk. Lalu, bagaimana cara kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, bisa menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, bisa melalui mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, bisa dengan berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, dapat juga membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya. Dan yang keenam yaitu mengamati perilaku murid-murid tersebut di dalam kelas. Apa saja strategi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ada 3 strategi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid
yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten materi. Yang kedua, metode pembelajaran juga dapat divariasi sesuai dengan gaya belajar murid. Yang ketiga, yaitu diferensiasi produk, di mana merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Yang kedua yaitu tugas dan proyek akhir bisa bervariasi, memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai format, seperti esai, presentasi, atau proyek kreatif lainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, dan jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, maka murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan optimal. Adakah keterkaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dalam modul ini dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Pertama, keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Hal ini selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Hal ini selaras dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan murid dan berpihak pada murid, maka guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang asik, aman, dan nyaman serta menyenangkan dengan memperhatikan kepentingan murid dan karakteristik murid. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1, di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian, keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1, yaitu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, salah satu cara yang dilakukan yaitu menerapkan keyakinan kelas, di mana nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama oleh seluruh warga kelas, sehingga akan menciptakan suasana kelas yang harmonis dan efektif. Demikianlah video yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam guru penggerak.